Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Riniati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Koneksi antar materi ini adalah sebuah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Membangun budaya positif di sekolah akan berhasil jika ada kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Kita sebagai guru penggerak diharapkan nantinya akan bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah masing-masing dengan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan langkah awal menciptakan visi yang jelas. Prakarsa perubahan kita susun dengan menggunakan langkah Bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Semua itu tentunya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang kita kerjakan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Pada setiap permasalahan murid, saya berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila permasalahan murid berlanjut, saya akan menerapkan praktek segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Berikut adalah sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pelajari dari modul ini adalah tentang 1. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri karena motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 2. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau,
dan manajer. Pada posisi penghukum, guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal pada murid yang melakukan kesalahan tanpa memperdulikan alasannya. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya, murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru menjalin hubungan yang akrab dengan murid dan bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Posisi kontrol selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Dalam posisi ini, guru mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Posisi kontrol yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk bertanggung jawab memecahkan masalahnya sendiri. 3. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari sikap, tingkah laku, dan pembicaraan anak, jika kita jeli mencermatinya, maka kita akan mengetahui kebutuhan dasar apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Setelah mengetahuinya, kita akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya dengan menjalin kerjasama dengan orang tua murid. 4. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal di dalam kelas yang disepakati bersama tanpa adanya dominasi oleh kelompok tertentu, sehingga semua menaatinya dengan penuh keyakinan. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi diterapkan untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya, sehingga murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Selama ini, saya merasa bahwa ketika bisa memposisikan diri sebagai teman bagi murid, itu adalah pencapaian yang sudah luar biasa. Tetapi ternyata itu kurang baik bagi perkembangan anak karena mereka akan merasa ketergantungan dengan saya. Kedepannya, saya akan memposisikan diri sebagai manajer. 4. Pengalaman saya dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah. Di lingkup kelas, saat ini saya sedang menjalankan program Aku Selalu Baik. Dalam program ini, setiap hari anak akan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan baik apa yang telah mereka lakukan hari itu. Program ini bertujuan agar anak terbiasa melakukan perbuatan baik sekecil apapun perbuatan baik tersebut. Di lingkup sekolah, saya selalu berbagi praktik baik dengan rekan guru bila memperoleh ilmu baru. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut sangat bahagia ketika melihat murid-murid saya berlomba-lomba melakukan kebaikan meskipun tak ada penghargaan yang diberikan. Saya merasa bahagia ketika melihat teman-teman saya semakin bertambah pengetahuannya. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Sejauh ini saya rasa sudah cukup baik. Sudah ada perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan. Hal yang perlu diperbaiki adalah motivasi diri agar lebih percaya diri.
ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai teman. Perasaan saya sangat senang karena saya pikir ini adalah posisi yang sudah tepat, tetapi ternyata tidak. Sekarang saya akan menempatkan posisi sebagai manajer. Saya merasa mempunyai nilai diri karena lebih dihargai oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid dengan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya hanya menanyakan apakah perbuatan yang kamu lakukan itu salah atau benar, kenapa melakukan hal tersebut. Setelah itu, saya langsung memberikan solusi permasalahan tanpa memberi kesempatan kepada murid untuk mengatasi masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini sudah sangat komplit. Namun, ada hal lain yang perlu dipelajari, yaitu langkah-langkah atau kiat-kiat dalam menjalin kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya, positif perkataannya, dan positif tindakannya. Adakah Bapak Ibu sekalian yang mempunyai kiat-kiat tersebut? Boleh menuliskannya di kolom komentar. Mari berperan dalam kemajuan pendidikan Indonesia melalui program Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.